Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Robi Awaludin dengan NIM 2017-09-10-05 dari program Studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mekanika bahan dan juga tegangan dan regangan. Jadi, mari kita simak videonya. Apa itu mekanika bahan? Mekanika bahan adalah cabang dari mekanika terapan yang membahas perilaku benda padat yang mengalami berbagai pembebanan. Tujuannya untuk menentukan tegangan stres, tegangan strain, dan peralihan, displacement, pada struktur dan komponen-komponennya akibat beban-beban yang bekerja padanya. Pemahaman perilaku mekanis sangat penting untuk desain yang aman bagi semua jenis struktur. Dapat kita lihat di gambar, untuk gambar yang bulat, dan ada dua gambar di sana, ada yang bulat dan ada yang persegi panjang. Di sana, untuk gambar yang bulat yang berwarna kuning itu ada perubahan ukuran atau size change. Lalu untuk gambar persegi panjangnya adalah perubahan bentuk atau shape change. Tegangan yang terjadi mengakibatkan regangan dan deformasi. Selanjutnya ada tegangan dan regangan normal. Konsep dasar dari mekanika bahan ini dapat diilustrasikan dengan meninjau batang prismatis, elemen struktural lurus dengan penampang konstan di seluruh panjangnya yang mengalami gaya aksial, beban dengan arah, dan sumbu elemen yang sama mengakibatkan terjadinya tarik atau tekan pada sebuah batang. Lalu tegangan normal, tegangan internal di batang akan terlihat apabila dibuat sebuah potongan tang diambil tegak lurus, umbul longitudinal batang, maka disebut potongan melintang dalam kurung penampang. Intensitas gaya, gaya persatuan luas disebut dengan tegangan sigma. Jadi, gaya yang bekerja di penampang adalah resultan dari tegangan yang terdistribusi kontinu. Di sini ada rumus tegangan normal yang dimana sigma sama dengan P aksial gaya dibagi A luas penampang. Lalu yang kedua ada regangan normal. Regangan normal ialah jika beban mendapatkan beban aksial, maka batang akan mengalami perubahan panjang. Jika batang mengalami tarik, disebut dengan regangan tarik. Sebaliknya, jika batang mengalami tekan, disebut dengan regangan tekan dan batang memendek. Regangan normal termasuk besaran tak berdimensi karena rasio antara dua panjang. Berikut rumus untuk regangan normal yang dimana E, epsilon, sama dengan lambda perpanjangan dibagi L panjang keseluruhan. Berikut dapat kita lihat diagram tegangan dan regangan. Yang dimana pada saat titik nol daerah linear ini adalah sebelum terjadinya pembebanan tarik. Ini pembebanan untuk struktur baja. Yang dimana setelah terjadi pembebanan tarik dan mencapai batas limit proporsional. Lalu setelah itu tegangan mengalami luluh. Yang dimana luluh tersebut adalah suatu perubahan pada batas maksimal dari penarikan tersebut. Setelah mengalami luluh, batang jika ditarik terus-menerus akan mengalami strain hardening, yang dimana menjadi getas. Jika pembebanan terus ditarik, maka dapat mengalami fraktur atau keruntuhan dan batang baja dapat patah. Ini adalah contoh batang baja yang mengalami tarik, yang dimana di sini ada daerah necking, lalu di sini adalah daerah keruntuhan, daerah frakturnya. Ini bebannya di atas dan di bawah ditarik secara bersamaan. Di sini ada perubahan gayanya, perubahan bentuknya, ada perubahan bentuknya di sini. Lalu di sini adalah daerah frakturnya. Lalu selanjutnya elastisitas linear, rasio Poisson. Yang dimana elastisitas linear ialah suatu bahan berperilaku elastis dan mempunyai hubungan linear antara tegangan dan regangan. Yang dimana adalah sigma atau tegangan aksial. Lalu sama dengan E besar atau konstanta proporsional. Lalu ada epsilon sebagai regangan aksial. Lalu untuk yang kedua ada rasio Poisson, ialah jika suatu batang prismatis dibebani tarik, perpanjangan aksial yang disertai dengan kontraksi lateral, maka rumusnya adalah V atau nu sama dengan regangan lateral dibagi regangan aksial sama dengan epsilon action dibagi epsilon, atau bisa juga epsilon action sama dengan min V nu dikali epsilon. Untuk selanjutnya di sini ada elastis, plastis, dan rangkap. Yang dimana elastis, sifat bahan yang dapat kembali ke dimensi semula selama beban dihilangkan disebut dengan elastisitas. Lalu untuk yang plastisitas, karakteristik suatu bahan yang dapat mengalami regangan inelastis melewati regangan pada limit elastis disebut plastisitas. Lalu selanjutnya adalah rangkap apabila dibebani untuk waktu yang cukup lama. Beberapa bahan mengalami regangan tambahan disebut mengalami rangkap. Dapat kita lihat di gambar A. Di situ ada pembebanan dari titik nol. Jika ditarik terus-menerus sampai titik batas konstanta proporsional lewat, itu akan mengalami plastisitas. Jika belum melewati itu masih disebut mengalami elastisitas sebuah benda. Lalu untuk gambar B adalah gambar rangkap, yang dimana jika dibebankan ke bawah secara konstan atau dapat disimpulkan dengan P ini, maka beban tersebut atau regangan itu bertambah mengalami rangkap, tapi dengan gaya yang konstan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kurang. Saya ucapkan terima kasih.